sai horas jala martua nasana hinop hotu ototong liutonoku Yesus na palua o sambindo olo aku alani martua. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang kekasih, ketika kita meminta pada Tuhan melalui doa-doa kita, banyak yang kita minta kepadanya. Kita sering meminta kesehatan dilimpahkan, kita meminta berkat, meminta kesuksesan hidup, apakah itu keturunan laki-laki dan perempuan, apakah kenaikan pangkat, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya yang bersifat kepada kepentingan pribadi kita. Itulah selalu isi doa kita kepada Tuhan. Tetapi tahukah kita melalui ayat firman Tuhan hari ini, Tuhan memintakan sesuatu kepada kita. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga, untuk lingkungan di mana kita tinggal. Apakah itu saudara? Tuhan meminta kepada kita supaya kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, apakah hidup takut akan Tuhan itu? Tentu hidup takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang tinggi pada Tuhan. Takut untuk melakukan dosa karena Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Kalau manusia hanya sebatas melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Rancangan-rancangan yang muncul dalam hati dan pikiran kita, orang tidak ketahui tetapi Tuhan ketahui. Tuhan melihat, saudara. Dan Tuhan tidak suka terhadap dosa. Dan Dia tidak mau kalau umatnya hidup di dalam dosa. Karena itu saudara, ketika Tuhan berkata, takutlah akan Dia, Tuhan memberi petunjuk hidup kepada kita. Apa yang boleh kita lakukan dan tidak. Dia memberi petunjuk hidup lewat firman Tuhan, yang isi firman Tuhan adalah supaya kita hidup teratur, supaya hidup kita berjalan di dalam relnya, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Allah yang menuntun kita supaya kita hidup bermoral. Kita hidup di dalam saling mengasihi, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Saudara, dan Tuhan juga meminta kepada kita supaya kita hidup beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Saudara, sulitkah untuk melakukan apa yang Tuhan minta di dalam hidup kita? Saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak menuntut banyak hal kepada manusia yang Ia ciptakan. Manusia hanya diminta untuk takut dan taat hanya kepada Dia saja. Jika dilihat, ini bukanlah hal yang memberatkan kita sebenarnya, tetapi justru membuat kita manusia dapat merasa lebih damai di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ingatlah akan kasih setia Tuhan yang membuat kita terus berjuang untuk memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan sebagai balasan akan kasih itu, marilah kita untuk
hidup takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Saudara, sekali lagi kalau Tuhan meminta kepada kita dengan sangat-sangat Dia meminta, bukan saja kepada orang Israel, tetapi bagi kita juga yang hidup pada zaman ini, tujuannya adalah supaya hidup kita penuh dengan kasih, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera, dalam kedamaian, dalam sukacita. Karena di mana ada dosa, di situ ada pertengkaran. Di mana ada dosa, di situ ada kematian, ada pembunuhan, ada kaos. Tetapi di mana ada orang hidup takut akan Tuhan, di sana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita, di sana ada hidup yang lebih tentram. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan menyapa kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Itulah sumber daripada kedamaian kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sudah beri pada hari ini. Mengingatkan kami bersama untuk kami hidup di dalam takut kepadamu. Kami tidak perlu takut kepada manusia, tetapi kami hanya takut kepada Engkau Sang Pemilik kehidupan. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka kami juga berhati-hati untuk mengambil setiap keputusan. Berhati-hati untuk memikirkan sesuatu, agar kami hanya memikirkan yang indah, yang baik, yang sedap untuk didengar. Kami hanya memikirkan persoalan-persoalan sorga. Kami hanya memikirkan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki firman Tuhan yang menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Kalaupun hari ini kami akan beraktivitas, bimbing kami dan tolong kami untuk dalam aktivitas kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam roh takut akan Tuhan, Engkau berikan kepada seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, dan para lansia. Ketika hidup akan takut akan Tuhan, maka di sana dijumpai sukacita, saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu menolong kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.